wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Ingin tahu lebih dalam? Ikuti kami bersama dengan saya, Franciscus Renata Bilan pertama. Saya Rifalia Denis. Saya Saraya Abi. Saya Nanda Pematokari. Saksikan sampai selesai. Cekidot. Nah, langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu pembentukan VOC. Sebelum lanjut ke pembahasan dibentukannya VOC, kalian tahu nggak sih apa arti kata dari VOC itu sendiri? VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie, adalah persekutuan dagang asal Belanda yang melakukan monopoli aktivitas perdagangan di wilayah Asia. VOC didirikan dan disahkan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Kerajaan Belanda. Next, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan dibentukannya VOC. Yang pertama, yaitu menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya. Yang ketiga, memonopoli rempah-rempah di Asia. Yang keempat, memegang kekuasaan atas kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, memperkuat posisi Belanda di dunia internasional. Yang keenam, menyongkong anggaran dana kepada pemerintah Belanda. Pada Juni 1596, kapal-kapal yang dipimpin The Houtman berhasil berlabuh di Banten, yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. 2 tahun setelahnya, pada 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda mulai berlayar ke Nusantara. Sejak berlabuh di Nusantara, Belanda memperoleh banyak keuntungan, yang bahkan mencapai 400%. Banyaknya keuntungan ini pun memikat perusahaan-perusahaan lain Belanda. Akan tetapi, persaingan yang dilakukan Belanda waktu itu terbilang tidak sehat. Seiring berjalannya waktu, VOC tidak hanya mengatasi masalah perdagangan, tetapi juga hasil monopoli penjualan rempah-rempah. Oleh karena itu, VOC berhasil mencapai kejayaannya hanya dalam waktu 8 tahun. Berbekal kesuksesan tersebut, Parlemen Belanda memberikan VOC hak oktrooi atau hak istimewa yang memberi kewenangan antara lain memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang. Yang ketiga, mencetak mata uang sendiri. Dari berbagai hak-hak istimewa yang telah diberikan kepada VOC tadi atau disebut sebagai hak oktrooi, VOC menerapkan berbagai kebijakan monopoli seperti yang pertama, melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu kemunduran VOC. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh yang pertama, korupsi yang merajalela di kalangan pegawai VOC. Yang kedua, banyak pegawai yang tidak cakap dalam bekerja. Yang ketiga, VOC mengeluarkan biaya besar untuk peperangan persaingan dengan East India Company atau EI milik Inggris semakin tidak sehat. Yang terakhir yaitu VOC tidak mampu membayar utang-utangnya. Nah, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Hai teman, kembali lagi dengan saya. Oke, jadi setelah pemerintahan Daendels, pemerintahan dilanjutkan oleh John William Johnson. John William Johnson sebenarnya pemerintahannya cuma sebentar saja, bahkan tidak sampai 1 tahun, hanya beberapa bulan. Lalu, yuk kenalan dulu, siapa sih John William Johnson ini? Jadi John William Johnson ini
orang kelahiran 12 Oktober 1762 di Belanda. Wow, tua sekali ya. Dia jadi gubernur Hindia Belanda yang ke-37 setelah Daendels. Dia dilantik 20 Februari di Belanda. Namun baru datang di Istana Bogor dan mulai berdinas mulai tanggal 15 Mei tahun 1811. Namun sayang, dia harus wafat pada 23 Mei 1838 di Belanda. Lalu kenapa Daendels harus digantikan oleh Jan Willem Jansen? Jadi gini nih, di zaman pemerintahan Willem Daendels, dia melakukan banyak sekali korupsi dan dia sangat diktator, sangat kejam. Akhirnya waktu itu sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels dicopot oleh Louis Napoleon yang saat itu menguasai Belanda. Disuruh balik, hei kamu, Daendels, kembali. Nah, setelah Daendels kembali, Jan Willem Jansen diutus untuk menggantikan Daendels. Lalu apa yang dilakukan oleh Jan Willem Jansen? Sebenarnya tidak banyak. Justru di masa pemerintahan Jan Willem Jansen, banyak terjadi penggempuran, banyak terjadi keruntuhan di Hindia Belanda. Contohnya, 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles tiba di perairan Batavia. Tidak hanya itu, 26 Agustus, Batavia jatuh akhirnya ke tangan Inggris. Dan Jansen menyingkir ke Semarang. Setelah dari Semarang kemudian ke Salatiga, akhirnya kalah. Kemudian Jan Willem Jansen ini berarti artinya hanya menjabat selama 4 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus. Wow, gak sampai 1 tahun loh. Kemudian tanggal 18 September 1811, ia benar-benar melepas jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan ditandatanganinya perjanjian Tuntang. Dan pemerintahan dilanjutkan oleh Raffles. So, itulah Willem Jansen. Kemudian setelah itu kan Raffles. Mari kita belajar tentang Raffles. Reva, masuk. Willem Jansen kan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang masa Thomas Stamford Raffles yang berawal dari kedudukan Daendels yang digantikan oleh Jan Willem Jansen pada Mei 1811, yang kemudian pada 4 Agustus 1811 armada Inggris yang berhasil menerobos ke Batavia yang dipimpin oleh Lord Minto, Samuel Alsmuiti, dan Kolonel Gillespie. Jan Willem Jansen yang sempat bertahan di Bogor pun melarikan diri ke Semarang. Di Semarang, ia sempat mendapatkan dukungan dari para prajurit Surakarta dan Yogyakarta. Tapi Semarang pun ditaklukkan secara mudah oleh armada Inggris, yang juga berhasil mendapatkan kepercayaan oleh Sultan Yogyakarta. Yang pada akhirnya Jan Willem Jansen pun menyerah di Salatiga dengan menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada seluruh Jawa berikut daerah taklukannya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua serdadu Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, semua utang yang terjadi selama pemerintahan Daendels tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Yang keempat, semua pegawai yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat ditempatkan pada kedudukan yang semula. Dan yang terakhir, tentara yang dibina para raja boleh meninggalkan kesatuan atau pulang ke rumah. Nah, kita sekarang flashback ke seminggu sebelum perjanjian kapitulasi Tuntang. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang terjadi, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Daendels. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberikan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang.
Ada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan membahas pada bidang politik terlebih dahulu, yaitu ada Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Yang ketiga, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintah kolonial. Ya, selanjutnya kita akan membahas kebijakan Raffles pada bidang ekonomi. Yang pertama, menetapkan sistem sewa tanah, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Pada bidang sosial, ada penghapusan kerja rodi, penghapusan perbudakan, dan peniadaan paibang atau hukuman kejam melawan harimau. Hukum, Raffles menerapkan kebijakan seperti meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati. Yang kedua, sistem peradilan berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Pada ilmu pengetahuan, Raffles menerapkan yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java. Yang kedua, mendukung Batavia Genootschap, yaitu perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada dirintisnya Kebun Raya Bogor. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mesti berhasil ya guys. Jadi kebijakan ini juga sempat gagal. Penyebabnya salah satunya yaitu satu, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Yang kedua, sulit menentukan perbedaan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Dan yang terakhir, ada masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem sewa tanah. Penyebab kegagalan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Hitoshi Imamura. Ada yang tahu nggak sih Hitoshi Imamura itu siapa? Hitoshi Imamura lahir pada 28 Juni 1886. Ia berasal dari kota Sendai, prefektur Miyagi, dan anak dari seorang hakim. Beliau adalah seorang jenderal dari Angkatan Dasar Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dan memimpin penjajahan di Indonesia atau yang dahulu disebut Hindia Belanda. Menurut catatan biografi, pada 1907 Imamura lulus dari Akademi Angkatan Darat dan Kekaisaran Jepang yang kemudian ditugaskan sebagai letnan Dewan di Infanteri pada 26 Desember pada tahun itu. Pada 1917 ia diangkat menjadi kapten dan dikirim ke Inggris pada April 1927. Ia diangkat sebagai atase militer untuk British India dan dipromosikan menjadi kolonel pada 1 Agustus 1930. Pada Maret 1938, Imamura mendapatkan pangkat letnan jenderal atau komando divisi 5 Ija yang berbasis di Cina hingga awal Perang Cina-Jepang II pada 1940. Dari 1940 sampai 1941, ia adalah Wakil Inspektur Jenderal Pelatihan Militer, salah satu pejabat paling kuat di Angkatan Darat Jepang atau IJA. Imamura diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat ke-16 di Jawa pada November 1941 dan memimpin Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menjajah Hindia Belanda selama periode 1941 sampai 1942. Pertempuran Selat Sunda. Pada 28 Februari 1942, Jenderal Imamura bersama pasukan Angkatan Darat ke-16 Ija melangsungkan konvoi dengan 50 armada kapal melalui Selat Sunda. Di saat yang sama, kapal penjajah Amerika USS Houston dan Australia HMAS Perth melintas Selat Sunda setelah bertempur dengan Jepang di Laut Jawa. Mereka mundur ke Tanjung Priok yang tiba pada 28 Februari. Namun kemudian ia menerima perintah untuk berlayar melalui Selat Sunda ke Cilacap. Angkatan Darat pasukan Jenderal Imamura dikawal oleh kapal perusak flotila kelima yang dipimpin oleh Laksamana Muda Kenzaburo Hara dan divisi kapal penjelajah ke-7 yang dipimpin Wakil Laksamana Takeo Kurita.
Angkatan Darat Pasukan Jenderal Imamura dikawal oleh kapal perusak flotila kelima yang dipimpin oleh Laksamana Muda Kenzaburuhara dan divisi kapal penjelajah ke-7 yang dipimpin Wakil Laksamana Takeo Kurita. Dalam pertempuran sengit itu, 2 kapal angkut dari kapal penyapuran jauh Jepang tenggelam. Salah satu kapal angkut Ryujomaru yang tenggelam adalah kapal yang ditumpangi Jenderal Imamura. Saat kapalnya karam, Jenderal Imamura menyelamatkan diri dengan lompat ke laut. Akibat pertempuran saat Sunda, 696 orang di kapal USS Houston tewas, sementara 368 lainnya selamat. Pihak HMAS Perth kehilangan nyawa 375 orang dengan 307 lainnya selamat. Perjanjian Kelijati. Maijen J.J. Pesman mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Shoji meminta agar perundingan dapat dilakukan di gedung Isola. Sementara Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Shoji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Jarda van Stekenburg Stauchover untuk mengadakan perundingan Kalijati, Subang pada pagi hari 8 Maret 1942. Legend Terporten meminta Gubernur Jenderal Jarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Jepang membuktikan ancaman itu bukan sekedar menggertakkan dengan menyiagakan sejumlah besar pesawat pengebom di pangkalan udara Kalijati. Setelah kalah dalam Perang Pasifik ditambah peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mulai menyerahkan kekuasaannya di wilayah yang diduduki. Imamura ditahan di Rabaul oleh Angkatan Darat Australia karena ia dan pasukan di bawah komandonya dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk mengeksekusi tawan perang sekutu. Pada April 1946, Imamura menulis surat kepada Komandan Australia di Rabaul meminta untuk pengadilan atas dirinya dapat dipercepat saja. Ia terbukti bersalah dalam pengadilan militer Australia di Rabaul pada 1-16 Mei 1947 dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Sang jenderal menjalani hukuman penjara di penjara Sugamo di Tokyo sampai dibebaskan pada 1954. Kemudian, ia tewas pada 4 Oktober 1968 di usia 82 tahun. Sampai sini saja ya materi tentang masa pemerintahan Hitoshi Imamura. Hai, kembali lagi. Ini terakhir kok sama aku. Tenang, kau boleh bosan. Belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, sekarang apa sih Perang Patri itu? Kalau kita bicara Perang Patri, pasti yang muncul adalah Tuanku Imam Bonjol. Jadi, Perang Patri ini adalah perang antara kaum Patri yang merupakan kaum ulama dengan kaum adat setempat di kerajaan Pagaruyung saat itu. Saya sudah sebut Pagaruyung. Lalu kapan kejadiannya? Kejadiannya pada tahun 1803 sampai 1838. Jadi Pagaruyung itu ada di Sumatera Barat. Siapa yang pernah ke Sumatera Barat? Kemudian kok bisa terjadi? Sebenarnya semua karena perbedaan prinsip ajaran agama antara kaum Patri yang Islamis dengan kaum adat yang masih tradisional. Jadi waktu itu kaum adat suka minum-minum, suka berjudi, di mana dalam Islam itu dilarang. Akhirnya kaum Patri dengan semangat pertobatan, dengan semangat untuk menjadikan kaum adat lebih baik, mereka mulai memerangi kaum adat seperti itu. Jadi intinya sebenarnya baik ya kaum Patri ini. Kemudian namun sempat awalnya terjadi perundingan nih antara kaum Patri dengan kaum adat, tapi tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya perang meletus pada tahun 1803. Dan puncak perang saudara ini terjadi pada 1815, di mana kaum Patri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tengah. Jadi Kota Tengah pecah. Karena kaum adat makin terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan dan bekerjasama dengan Belanda. Belanda yang saat itu memang notabene sangat kuat. Akhirnya pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raf
Letnan Kolonel Rafni berhasil memukul mundur kaum Patri keluar dari pagar Wiyung. Jadi yang awalnya udah masuk, pukul mundur oleh Belanda. Kemudian 10 Juni 1822 pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Patri, namun pasukan Belanda terus maju hingga ke Lughak Agam. Jadi pasukan Belanda terus menerus membordir terus terang. Akhirnya pada September 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Patri. Jadi kaum Patri terus menyerang. Akhirnya tahun 1822 September itu mereka mundur kembali. Dan 13 April 1829 mendapat tambahan pasukan Belandanya. Wow, makin kuat ya. Kemudian kaum Patri dengan gigih melakukan perlawanan. Tapi kaum Patri tetap gigih melakukan perlawanan meski akhirnya 16 April 1829 perjuangan itu membuahkan hasil. Akhirnya Belanda terpaksa kembali ke Baut Sangkar. Kemudian Tuanku Imam Bonjol itu juga salah satu tokohnya. Kemudian Belanda terus menyerang dan kaum Patri itu terus terjadi peperangan hingga pada akhirnya 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, di mana periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian 11 Januari 1833 kaum Patri kaum Adat telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan di Garnisun Belanda. Mereka akhirnya bersatu menyerang Belanda. Wow, keren ya. Kemudian keinginan Belanda menguasai kopi di sana. Akhirnya makanya itu Belanda membangun benteng-benteng ya karena ingin menguasai kopi di sana waktu itu. Belanda menyusup dan melakukan penyerangan. 1837 benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dikuasai Belanda. Akhirnya benteng kaum Patri di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tembusai jatuh ke tangan Belanda pada Desember tanggal 28 1828. Ya meskipun akhirnya kalah, tapi mereka sudah berjuang kan gitu ya. Dan akhirnya perang Patri adalah perang yang dimenangkan oleh pihak Belanda. Tapi keren loh, perang Patri yang senjatanya hanya demikian berhasil memukul mundur Belanda yang notabene saat itu lebih modern. Lagi dengan saya. Nah, tadi saya di sini kan menjelaskan tentang masa Thomas Stamford Raffles ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perang Patimura yang berlangsung pada tahun 1817. Perang Patimura merupakan bentuk perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang dipimpin oleh Thomas Matuleci atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura. Yang melatar belakangi dari perang Patimura ini adalah Vandenberg yang menerapkan kembali sistem kerja paksa. Yang kedua, rakyat Maluku diwajibkan menyediakan perahu untuk memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa upah. Dan yang terakhir ada Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongi di Maluku. Nah, sekarang kita masuk ke kronologinya. Berawal pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matuleci yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Patimura. Nah, itulah. Setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda. 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura bersama Philip Latumahina, Lucas Celano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Dorset dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Partohari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik
dengan mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Badges untuk merebut kembali benteng Duurstede yang kemudian disebut dengan ekspedisi Badges. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin oleh Overt de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Kapiten Pattimura dan Philips Latumahina saat berada di Sirisori. Kapiten Pattimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Nah, tadi kan Kapiten Pattimura sama pasukannya kan ditangkap di Sirisori kan ya. Nah, pada tanggal 16 Desember 1817 ini, para tokoh yang ditangkap tersebut berakhir ditiang gantungkan di depan benteng New Victoria Ambon. Dampak dari perang Pattimura yaitu direbutnya kembali benteng Duurstede oleh rakyat Maluku dan rakyat semakin sengsara karena Belanda semakin bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Nah, itulah akhir dari cerita perang Pattimura. Nah, ketemu lagi kan sama aku. Langsung saja kita masuk ke materi yaitu sejarah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang agung dan menyeluruh yang berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro ini terjadi karena yang pertama, sikap Belanda yang mencampuri urusan keraton, termasuk soal pajak, jabatan punggawa istana, serta pemerasan rakyat. Yang kedua yaitu Belanda membuat jalan melalui tanah leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Kemudian pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Hingga sampai pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Kemudian pada 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis terbakar. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontak. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat saat pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Akhir dari Perang Diponegoro ini ditandai dengan beberapa kejadian, yaitu yang pertama, berakhir setelah Pangeran Diponegoro dijebak dalam perundingan dengan pihak Belanda di rumah Residen Kedu di Magelang pada 28 Maret 1830. Yang kedua, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Semarang, Batavia, Manado, Makassar. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro menjalani hukumannya di Benteng Rotterdam hingga wafat pada 8 Januari 1855. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Aceh. Awal mula Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London 17 Maret 1824, Belanda harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya.
Namun, dengan adanya perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar perjanjian London 1824. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris terlibat perjanjian Traktat Sumatera yang isinya antara lain Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontak diplomatik dengan beberapa pihak seperti Konsul Amerika Serikat, Italia, hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh itu dijadikan alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode, sepanjang tahun 1873 hingga 1904. Periode pertama Perang Aceh terjadi pada 5 April 1873. Saat itu pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Sementara serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Kohler. Perang periode pertama ini dimenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Kohler dalam upaya merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Periode kedua Perang Aceh terjadi pada 9 Desember 1874 sampai 1880, yang dimana rakyat Aceh dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Sedangkan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Javan Swieten berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergolong perang total dengan kekuasaan politik Aceh masih utuh meski pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Sementara Perang Aceh periode ketiga terjadi pada 1881 sampai 1896. Dalam periode ini, rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerilya di bawah pemimpinan Teuku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Teuku Umar, Cut Nyaddin, Tengku Cik Ditiro, dan Cut Mutia. Adapun periode Perang Aceh keempat terjadi pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel dan juga strategi Snokhongroj dari penelitian Snokhongroj yang menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar. Hal itu dijadikan dasar untuk menjadi siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Marshaus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Alhasil, lambat laun Belanda dapat melemahkan kekuatan perlawanan Aceh, sehingga pada tahun 1903 Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan yang luar biasa, yang dimana Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda yang akhirnya Kesultanan Aceh pun dibubarkan. Sekian penjelasan saya tentang materi Perang Aceh. Dadah.